mewawancari Bapak terkait kelayakan tanaman agribisnis cabai Bapak ya. Perkenalkan dulu, nama saya Siti Julianti dari Universitas Terbuka. Bapak bisa berkenalan dulu? Nama Ansori, saya dipanggil Ansori. Oke, sebelumnya sekarang Bapak umurnya berapa? Umurnya 35-an juga. Untuk usaha cabainya, bagaimana kecenderungan pemasaran produk yang akan dipasarkan selama ini untuk usaha cabainya? Usaha cabai itu permintaan tinggi dan stabil karena cabai adalah kebutuhan pokok ini ya. Naik saat hari besar atau musim haji datang, seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Di tahun-tahun di hari-hari besar seperti itu biasanya harga naik dan permintaan pasar pun juga naik pesat. Untuk usaha cabainya itu biasanya dipasarkan di mana aja Pak? Untuk cabai biasanya target pasarnya itu kebutuhan rumah tangga, terus ada UMKM kuliner, terus industri makanan ya, yang saya tahu. Lokasi usaha agribisnis dan besarnya skala operasi atau luas tanaman cabai itu gimana? Kalau di desa sini ya kebanyakan sih perlahannya itu rata-rata kurang lebih ada yang setengah hektar, ada yang seperempat hektar, karena kebanyakan yang beli kan warga-warga sekitar. Kalau ada lebihnya kan dijual di pasar. Terus untuk masalah tanahnya, kalau di sini kan dataran rendah gitu. Terus panasnya itu kan panas dataran rendah. Terus lahan ya, yang penting itu kan lahan, pengolahan lahan. Rata-rata kalau di sini awal tanam itu harus dicangkul dulu biar gembur. Habis itu dikasih itu pupuk kandang itu kan. Itu sih ya sepengalamanku kalau nanam cabai. Kalau untuk proses produksinya Pak secara sistematis mulai tahap awal sampai akhir itu kegiatannya apa aja? Kegiatan awalnya ya ngolah lahan itu tadi ya. Pertama ngolah lahan, terus semai bibitnya. Ngolah lahan pertama itu kan dicangkul untuk buat gundukan atau bijinan itu ya. Iya. Itu kalau pakai pupuk kandang biasanya itu didiamkan selama kurang lebih 1 bulan, ada yang 2 minggu, terus baru menyemai itu bibit, terus lahannya itu kan diolah lagi, baru ditanamkan. Kalau untuk teknologinya ini Pak, teknologinya produksinya itu menggunakan cara tradisional atau modern atau semi modern? Kalau aku sih masih cara tradisional juga ya, soalnya turun temurun sih dari kakek sampai bapakku sampai nurunin ke aku tuh pakai tradisional. Soalnya cara tanamnya juga kan masih manual, nggak pakai plastik apa itu untuk yang itu loh, yang tanam modern loh, pakai yang plastik. pas mulsa Ya mulsa itu nggak pakai itu ya, langsung tanah aja ya. Cara tanamnya dari kita ngambil dari semaian, biasanya itu kita pakainya itu apa itu gedebok pisang itu.
dipletein, terus mungkin sejengkal gini buat nutupin dari terlalu dari cahaya itu biar nggak layu pas awal tanam itu. Itu kan masih cara tradisional kan. Iya betul Pak. Untuk aspek hukumnya Bapak, dari tanaman Bapak sendiri, apakah memiliki legalitas dan badan hukum yang dimiliki? Kalau legalitas biasanya sudah lengkap ya. Dari lahan sewa 3 tahun ada kontrak. Ini sudah terbit. Pupuk dan pestisida semua terdaftar Kementan. Berarti masih menggunakan pestisida ya Pak? Masih, cuman kan kita menggunakan pestisida yang sudah terdaftar sama Kementerian Pertanian. Kalau untuk perusahaan lainnya berarti ini yang perusahaan milik perorangan ya? Ya, perorangan. Kita kalau mengerjakan orang itu kurang lebihnya 5 sampai 10 orang. Iya Bapak, tentang aspek lingkungan. Untuk tanaman Bapak sendiri itu dampak positif dan negatifnya bagi lingkungan itu seperti apa Pak? Kalau dampak positifnya itu tanah jadi subur kalau pakai pupuk kandang dan sisa tanaman dibalik jadi kompos. Jadi kompos ya Pak? Terus positifnya lagi bisa manfaatin lahan kosong yang tidak cocok untuk padi Mbak, seperti tanah kering itu kan nggak cocok kan buat padi. Bisa bantu alami emang kalau tanam tumpang sari sama bunga atau sama semanggi kan nggak bisa ya. Dampak negatifnya ya tanah rusak kalau kebanyakan pupuk kimia dan pestisida terus menerus, jadinya kan air tercemar dari sisa pestisida dan pupuk yang kebawa air hujan atau air sumur gitu. Sampah plastik dari musa itu juga kan, kalau yang petani modern ini Mbak ya, nggak diambil setelah panen karena makin vial kalau semprot obat yang itu aja. Jadinya kan jangan, menurut aku ya, jangan berlebihan pakai pestisida itu ya. Cabai bisa ramah lingkungan kalau pakai organik, terus kelola limbah. Bisa ngerusak kalau full kimia dan jorok ya. Itu sih dari pengalaman dari bapakku ini.